Perang Indochina terdiri dari Perang Indochina pertama, kemudian Perang Indochina yang kedua, dan Perang Indochina yang ketiga. Karena kita akan membahas tentang sejarah Perang Vietnam, maka kali ini lebih fokus tentang Perang Indochina yang kedua. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu Indochina? Oke, jadi singkatnya begini, mengutip dari Britannica, Indochina merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Prancis, yang terjadi pada tahun 1887 sampai 1950-an. Terdapat 3 negara yang berada di Indochina pada saat itu, yaitu Vietnam, kemudian Laos, dan Kamboja. Jadi singkatnya, Perang Indochina terjadi di negara-negara tersebut. Oke, kita balik ke Perang Indochina yang pertama. Perang ini merupakan perang kemerdekaan negara Vietnam dari pendudukan Prancis. Pejuang kemerdekaan Vietnam pada saat itu, yaitu Ho Chi Minh. Ho merupakan bapak bangsa Vietnam, sekaligus pendiri Viet Minh, yaitu organisasi yang fokusnya memperjuangkan kemerdekaan negara Vietnam. Organisasi ini juga menganut ideologi komunis. Sebenarnya Ho sudah memerdekakan Vietnam pada tahun 1945. Namun Ho baru secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya setahun kemudian. Prancis pun kembali lagi ke Vietnam pada tahun 1946. Hingga pada akhirnya terjadilah Perang Indochina yang pertama pada 19 Desember 1946 sampai 20 Juli 1954. Singkat cerita, Perang Indochina pertama berakhir dengan kekalahan Prancis yang terjadi di kota Dien Bien Phu, yaitu Vietnam bagian utara. Pada saat itu, Vietnam dibantu oleh Uni Soviet dan Cina, hingga akhirnya berhasil menjadi negara yang berdaulat. Sebagai jalan damai, Vietnam dan Prancis membuat kesepakatan melalui Konferensi Jenewa 1954. Perjanjian tersebut berisi Vietnam dibagi menjadi 2, yaitu Vietnam bagian utara dan Vietnam bagian selatan. Vietnam Utara yang beribu kota di Hanoi dikuasai oleh Ho Chi Minh. Sementara itu, Vietnam Selatan yang beribu kota di Saigon, Bao Dai, dan Ngo Dinh Diem menjadi penguasa Vietnam Selatan. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan selalu ingin bersatu. Namun Vietnam Utara mempunyai ideologi komunis yang disebarkan oleh Ho. Di sisi lain, Vietnam Selatan berideologi demokratis kapitalis. Waktu itu terjadi perang dingin di dunia. Perang dingin merupakan perang ideologi yang terjadi antara dua negara adik kuasa, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang menganut sistem politik demokratis kapitalis, sedangkan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang berideologi komunis sosialis. Pada waktu Perang Indochina yang pertama, Vietnam pun mendapat bantuan dari Uni Soviet. Prancis yang pada saat itu menguasai Vietnam Selatan sedikit khawatir, dan pada akhirnya Prancis pun meminta bantuan ke Amerika Serikat. Karena pada saat itu Prancis merupakan sekutu Blok Barat, maka Amerika Serikat pun langsung memberikan bantuan kepada Prancis. Amerika Serikat pun pada akhirnya melibatkan diri dalam Perang Vietnam, karena pada saat itu Amerika Serikat takut akan efek domino, yaitu jika negara Vietnam menjadi negara yang komunis, maka negara tetangga Vietnam bakal juga berideologi komunis. Hingga pada akhirnya terjadilah Perang Vietnam atau Perang Indochina kedua antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Oleh karena itu, Perang Vietnam pun dianggap perang dingin karena adanya campur tangan dari Amerika Serikat yang mendukung Vietnam Selatan dan Uni Soviet yang mendukung Vietnam Utara. Setelah Amerika Serikat memberi bantuan kepada Prancis, Amerika Serikat pun secara totalitas mengirimkan pasukannya ke Vietnam pada tahun 1954. Vietnam Utara pun sadar jika Vietnam Selatan mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Vietnam Utara pun pada akhirnya membuat gerakan bawah tanah yang terjadi pada 20 Desember 1960 yang tujuannya untuk menyatukan seluruh Vietnam di bawah kekuasaan Ho Chi Minh. Gerakan bawah tanah pun pada akhirnya membuat pasukan khusus yang bernama Viet Cong. Mereka pun terdiri dari para petani sampai para buruh. Dan nantinya Viet Cong lah yang melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan strategi perang yang digunakan dengan membaur menjadi petani Vietnam Selatan. Kemudian mereka pun akan menghancurkan pos-pos pasukan Vietnam Selatan yang pro kepada Amerika Serikat. Untuk menyerang pos-pos pasukan Vietnam Selatan, Viet Cong mengambil jalan memutar. Jadi dengan kata lain, mereka tidak langsung ke Vietnam Selatan, tetapi mereka melewati Laos, kemudian Kamboja, dan langsung masuk ke Vietnam Selatan. Sesampainya di sana, mereka pun langsung membaur menjadi petani setempat. Jadi pada saat itu tentara Vietnam Selatan dan Amerika Serikat tidak bisa mendeteksi mereka. Pada tahun 1963, situasi di Vietnam pun makin memanas. Amerika Serikat pun melipat gandakan kekuatan militernya di Vietnam Selatan. Negara superpower tersebut pun akhirnya mendatangkan lebih banyak tentara di sana. Semua kekuatan militer Amerika Serikat berkumpul di Vietnam Selatan. Mereka kemudian membombardir Vietnam Utara, tepatnya di Teluk Tonkin. Dan peristiwa inilah yang membuat Perang Vietnam menjadi perang dengan penggunaan bom terbanyak, melebihi Perang Dunia Kedua. Menurut Argus Story Maps, antara tahun 1965 sampai 1975, Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan lebih dari 7,5 ton bom di Indochina.
Jumlah ini 2 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia Kedua. Selain itu, pasukan Amerika Serikat juga membakar desa-desa di Vietnam Selatan yang dianggap ikut membantu gerakan Viet Cong dengan menyembunyikan mereka dan melawan Amerika Serikat. Aksi Amerika Serikat yang menciptakan kekejaman perang di Vietnam mendapat perhatian internasional. Negara-negara di dunia yang tidak mendukung adanya perang mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dewan Keamanan PBB juga mengecam keterlibatan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Protes dari luar negeri maupun dalam negeri pada akhirnya membuat Amerika Serikat sedikit introspeksi diri. Pada tahun 1969, tentara Amerika Serikat pun membuat program pelatihan untuk Vietnam Selatan. Program tersebut bertujuan untuk melatih militer Vietnam Selatan biar tahan banting jika berhadapan dengan tentara Vietnam Utara. Protes di dalam negeri Amerika Serikat pun terus terjadi. Warga Amerika Serikat pun terus mendesak supaya pemerintah menarik mundur pasukannya di Vietnam. Pada tahun 1973, seluruh tentara Amerika Serikat pada akhirnya ditarik total dari Vietnam Selatan, dan hal tersebut menjadikan Vietnam Utara sebagai pemenang Perang Vietnam. Selain itu, setelah sekian lama berpisah, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan akhirnya bersatu menjadi Republik Demokratik Vietnam, dan Hanoi kemudian menjadi ibu kota negara Vietnam. Kerugian Amerika Serikat di Perang Vietnam membuat reputasinya menjadi buruk. Amerika Serikat dinilai terlalu ikut campur ke dalam perang yang sama sekali tidak membuatnya untung maupun rugi. Selain itu, Amerika Serikat dinilai sebagai negara adik kuasa telah kalah dari negara yang lebih kecil dibandingkan dengannya. Kemenangan Vietnam Utara juga sangat berdampak terhadap perkembangan ideologi komunis yang berada di Asia Tenggara. Ideologi tersebut pun berkembang di negara-negara Asia Tenggara seperti Laos dan Kamboja. Menyebarnya komunis di negara-negara tetangga justru membuat perang baru. Amerika Serikat pun kemudian pindah ke Kamboja. Angkatan Udara Amerika Serikat kemudian melakukan pengeboman di Kamboja untuk menghentikan para komunis dari Vietnam Utara. Dan dari apa yang telah kusampaikan, apa pendapat kalian dari cerita ini?